Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Ayu Ayana Nur, NPM 104220005 dari kelas A22 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi metode pengembangan sistem akuntansi. Pada dasarnya, metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama, yaitu yang pertama ada analisis sistem, yang kedua ada desain sistem, dan yang ketiga ada implementasi sistem. Kemudian di sini kita bisa melihat bagian dari analisis sistem itu menghasilkan laporan hasil analisis sistem dan atau usulan pelaksanaan analisis sistem. Yang kedua dari desain sistem itu menghasilkan laporan final desain sistem secara rinci, kemudian laporan final desain sistem secara garis besar atau usulan desain sistem secara garis besar. Dan yang ketiga ada implementasi sistem, itu menghasilkan laporan final implementasi sistem. Analisis sistem membantu pemakaian informasi dalam mengidentifikasi informasi yang diperlukan oleh pemakai untuk melaksanakan pekerjaannya. Analisis sistem harus memperoleh informasi yang sebenarnya diperlukan oleh pemakai informasi dalam tahap analisis sistem ini, karena jenis informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi inilah yang menjadi dasar untuk melangkah ke tahap desain dan implementasi sistem. Kemudian analisis sistem itu dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama ada tahap analisis pendahuluan, kemudian yang kedua ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, kemudian yang ketiga tahapannya ada pelaksanaan analisis sistem, kemudian yang terakhir ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Analisis pendahuluan. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi dari pemakai informasi kepada analisis sistem dalam departemen tersebut. Permintaan jasa tersebut dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan berisi penjelasan ringkas atau luas pekerjaan atau hasil yang diinginkan dan jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Kemudian di sini ada contoh surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi. Itu ada komplit, ada nama sistemnya, manfaat yang diharapkan, keluaran atau masukan saran dari seluruh organisasi, diminta oleh departemen apa dan disetujui oleh departemen apa, jabatannya apa, dan terakhir ada komentarnya. Berdasarkan surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi tersebut, analisis sistem kemudian melakukan analisis pendahuluan atau preliminary analysis untuk kepentingan pembuatan usulan pelaksanaan analisis sistem atau proposal to conduct system analysis report. Dalam analisis pendahuluan ini, analis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Untuk ini, analisis sistem harus membuat worksheet atau check sheet untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. Kemudian ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Maksud dihasilkannya dokumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analisis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi pemakaian informasi. Penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem, analis sistem menjelaskan alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukannya pengembangan sistem akuntansi, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan, batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan dalam analisis sistem, daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem.
Kemudian pelaksanaan analisis sistem, analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Dalam tahap ini, analisis sistem mempelajari laporan yang sudah dihasilkan oleh sistem akuntansi yang sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Menganalisis transaksi. Analisis sistem kemudian melaksanakan analisis terhadap setiap transaksi. Analisis transaksi ini meliputi analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan di dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut. Untuk setiap transaksi yang dilaksanakan perusahaan, analisis sistem mengumpulkan informasi mengenai unit organisasi yang terkait dalam transaksi, formulir yang digunakan, sistem otorisasi dalam pelaksanaan transaksi, catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, dan prosedur pelaksanaan transaksi. Sumber informasi dalam analisis sistem. Dalam analisis sistem, sumber informasi untuk pengembangan sistem akuntansi adalah satu, sistem akuntansi yang sekarang digunakan, yang kedua, sumber dari dalam perusahaan yang lain, yang ketiga, sumber-sumber luar. Jarang analisis sistem mengembangkan sistem akuntansi yang sama sekali baru, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh perusahaan. Yang sering terjadi justru analisis sistem mengembangkan sistem baru untuk menghentikan atau untuk memperluas sistem akuntansi yang sekarang digunakan oleh perusahaan. Sumber informasi dalam analisis sistem lanjutan. Manfaat utama dilakukannya analisis terhadap sistem akuntansi lama adalah salah satunya efektivitas sistem akuntansi yang sekarang digunakan. Kemudian ada ide rancangan, ada identifikasi sumber daya, ada pengetahuan konversi, dan juga titik awal yang sama dalam menuju ke perubahan baru. Teknik pengumpulan informasi dalam analisis sistem. Dalam tahap analisis sistem, pengumpulan informasi dilaksanakan analisis sistem dengan cara wawancara, kuesioner, metode analisis kelompok, pengamatan, pengambilan sampel, dan pengumpulan dokumen. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analisis sistem dalam analisis sistem. Penyusunan laporan hasil analisis sistem lanjutan. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. Daftar masalah besar yang ditentukan oleh analis sistem, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi, suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Kemudian ada desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakaian informasi ke dalam alternatif rancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan. Tahap desain sistem ini menjadi 5 tahap. Yang satu, desain sistem secara garis besar, kemudian penyusunan usulan desain sistem secara garis besar, kemudian ada evaluasi sistem, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar, desain sistem secara rinci, kemudian yang terakhir ada penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakan secara operasional. Puncak segala kegiatan pengembangan dan perencanaan sistem informasi adalah terletak pada tahap implementasi. Persiapan implementasi sistem sangat ditentukan oleh perencanaan yang dibuat untuk pelaksanaan implementasi sistem. Meskipun suatu sistem akuntansi telah dirancang dengan baik, namun sebagian besar sukses pengembangan sistem ditentukan oleh bagaimana baiknya perencanaan implementasi sistem disusun dan dilaksanakan. Suatu sistem akuntansi yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pemakaian dan penuh dengan kesalahan akan berdampak lama bagi pemakai, meskipun kekurangan tersebut dapat diatasi. Oleh karena itu, bagian yang penting dari laporan final implementasi sistem adalah perencanaan implementasi sistem. Sekian pembahasan tentang metode pengembangan sistem dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.